Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, mari kita sama-sama acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Babelan, Ibu Neneng Suswati SPD MMSI, yang terhormat Bapak Ibu PKS, juga Dewan Guru, yang terhormat juga kepada calon penggerak angkatan 9. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini masih diberikan nikmat berupa iman dan kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan. Insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sebagai MC. Adapun acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah penutup. Kita ulangi ya. Kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami perkenalkan kepada untuk semuanya berdiri. Silakan duduk. Acara selanjutnya yaitu yang ketiga, sambutan, akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Babelan, Ibu Neneng SPD MMSI, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak serta Bapak Ibu yang sangat-sangat saya hormati. Terima kasih sudah masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak membosankan ya Bapak Ibu, karena seorang guru itu adalah seorang yang melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Nggak mungkin Bapak Ibu stop untuk belajar. Kenapa? Karena perubahan terus terjadi. Apalagi sekarang anak-anak sudah pada pintar-pintar bermain dengan HP, bisa nyari ilmu apapun dari sana. Jangan sampai kehadiran kita tidak terpakai lagi dan tidak ada manfaatnya di dalam kelas, karena kita tidak memperkaya ilmu kita. Jadi harapan saya adalah terus semangat untuk menggali ilmu pengetahuan supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi idolanya siswa. Walaupun sudah ada pergeseran, tetap mereka menghargai kita sebagai orang tua yang mampu memfasilitator. Katanya kita bukan ngajarin nyodorin ilmu, bukan fasilitator Bu. Mereka bisa nyari ilmu sendiri, kita nyarinya, kita mengarahkannya supaya tidak terjadi kesalahan. Kali ini materinya masih disiplin positif. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan semangat perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi. Ini juga suatu upaya dari MC ini tadi. Mau bilang bismillah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang sibuk sendiri jadi sadar itu salah. Itu alhamdulillah Bu, berarti Bapak MC kita ini punya ide untuk memusatkan perhatian. Coba kalau tadi benar, kan nggak pada ini ya Pak, nggak salah, apa mau cuek aja, tapi karena salah jadi pada enggak gitu, akhirnya memperhatikan. Itu adalah suatu trik yang dilakukan oleh Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo sudah memfokuskan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak lelah ya hari ini, karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi Allah punya janji bagi siapa saja yang terus menambah ilmunya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Saya akhiri, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan tidak ada gangguan di listrik supaya cepat selesai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bunda yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Kepadanya dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semangat Bapak Ibu semua masih luar biasa, walaupun sudah siang hari ini ya, tapi tetap bersemangat. Baik Bapak Ibu, hari ini jatah kami berdua. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Subhan. Saya CGP angkatan 9. Sebetulnya parkirnya kelamaan, sebetulnya harusnya di angkatan 7, tapi baru dipanggil di angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah tadi saya perkenalkan diri, kita masuk ke materi hari ini, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Di dalam budaya positif itu sudah
jabarkan melalui beberapa poin, antaranya adalah perubahan paradigma baru. Jadi kita merubah pola pikir kita. Yang kedua, disiplin positif. Nanti kita akan jabarkan apa itu disiplin positif. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Lalu keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang kedelapan, mengenai pelaksana restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Nah, ya, kita speaking dulu, kita berdiri ya. Iya. Silakan. Ikuti ya Bapak Ibu ya. 5, 4, Ya, kita tepuk tangan serta live speaking ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau sudah penyegaran lagi, wah, kemudian agak keringetan ini. Ya. Walaupun speaking cuma sebentar ya, tapi kita masuk ke perubahan paradigma baru ya. Di sini karena paradigma yang kita akan rubah adalah paradigma berkaitan dengan pembelajaran dan di dunia pendidikan yang ada di sekolah, maka paradigmanya dikhususkan yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Kebetulan sekolah kita sudah sekolah penggerak, alhamdulillah ya. Setiap hari Rabu kita adakan P5 ya, di mana P5 adalah realisasi daripada program-program yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun kedua ya, mudah-mudahan nanti semua tema ya, semua tema sudah kita bisa perkenalkan kepada siswa dan siswi kita. Lanjut. Perubahan paradigma merupakan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengar istilah ini dari Pak Parto, kemarin dari Bu Ajiana dan Bu Yesi. Kita hanya mengulas sebentar ya. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi, untuk mengubah sebuah paradigma, kalau kita ambil kesimpulannya, dasarnya adalah dimulai dari diri kita, gitu. Sebelum kita mengarah ke merubah dunia, kita harus bagaimana memandang dunia, kemudian untuk mengubah atau cara-cara kita bekerja, cara-cara orang lain sebagai sekitar pengaruh kita itu harus berubah, maka kita harus merubah kerangka acuan hidup kita. Tapi dimulai dulu dari
diri kita. Kita kecil-kecil dulu gitu ya, merubah dari diri yang kecil. Misalkan yang belum bisa bangun pagi, mulai bangun pagi. Yang tidur terlalu malam, tidurnya agak sore. Itu rubah dulu. Yang rambutnya suka gondrong, mulai dipangkas rapi. Ya, yang nggak pernah cuci muka, berwudulah Anda. Ya. Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol itu dua sisi mata uang. Ya, pada realitas kita sama untuk kebutuhan, sedangkan teori kontrolnya realitas kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki realitas yang berbeda. Jadi kita harus merubah paradigma ketika kita menghadapi siswa kita, anak kita, ya, bahwa realita hidup mereka itu satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Jangan disamakan gitu. Nah, di sini semua orang memiliki hal yang sama. Aslinya semua orang memiliki gambaran yang berbeda dan sebagainya. Kemudian contoh model berpikir menang kalah. Nah, ini paradigma lama kan, gitu. Gua harus menang, saya harus lebih unggul. Sedangkan sekarang itu kita mulai berpikir paradigma baru, di mana win-win solution atau menang-menang, gitu. Dengan kolaborasi maka kita bisa merubah apa yang tadi buruk menjadi lebih baik, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini paradigma lama. Seperti kalau kata dulu bos, ya, pimpinan. Nah, bedanya pimpinan dengan pemimpin ini adalah perubahan paradigma. Kalau pimpinan dulu gitu, saya bisa mengontrol orang, itu pimpinan. Sedangkan kalau pemimpin berdiri di samping, maka tidak bisa mengontrol secara langsung, tetapi mengajak. Ya, ini perubahan paradigma seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita masuk setelah berubah paradigma, ya. Apa yang kita harus lakukan untuk merubah supaya sekolah kita memiliki budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu sekalian? Teratur. Pokoknya yang semuanya yang berkaitan dengan aturan main, ya. Bahkan kalau kita bayangkan, dulu kalau dengar kata disiplin, yang terbesit di pikiran saya langsung tentara baris berbaris, selalu itu. Karena dari zaman kecil kita dicekoki dengan semuanya yang berketeraturan atau selalu diharuskan kita hidup teratur, ya, gitu. Nah, sedangkan makna disiplin itu sebenarnya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ini paradigma, ya. Nah, yaitu tata tertib, teratur, kepatuhan aturan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kedisiplinan itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri, gitu, bukan dipaksakan oleh orang lain. Tapi perlu nggak ada pemaksaan dari luar? Tetap harus ada pagar sebetulnya dari luar, ya. Ketika kita berjalan, supaya perjalanan kita teratur, harus ada yang mengarahkan supaya kita efisien. Makanya disiplin itu salah satu alat bantu yang membuat hidup kita jauh-jauh lebih efisien. Ya, kemudian perilaku yang bertanggung jawab dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ini jawabannya tadi, ya, yaitu bertanggung jawab, motivasi internal, nilai-nilai kebajikan. Ini yang membuat satu hubungan koneksitas satu dengan lainnya sehingga menghasilkan yang disebut dengan disiplin positif. Nah, setelah disiplin positif,
Maka untuk mendalami lagi, kalau anak sekarang bilang supaya lebih deep, supaya lebih dalam, lebih jero katanya kalau kata Cak Nan ya. Nah, maka kita harus memahami sebelum mencapai disiplin tadi, apa sih yang membuat disiplin itu terbentuk? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena setiap orang membutuhkan sesuatu, setiap orang memiliki kebutuhan. Ya, berikutnya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi dan organisasi. Ya, di sini hanya sebagai bahan contoh buat Bapak Ibu semua. Pada profil pelajar Pancasila, di sini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian pada IBO, sikap murid harus muncul toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Kemudian 9 pilar karakter pada IHF, cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun dan seterusnya. Termasuk di sini dermawan dan sebagainya. Namun Bapak Ibu, kita sudah memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila, sudah dirangkum, ya, semuanya sudah terintegrasi di dalamnya. Itu kalau orang luar udah menciptakan banyak kebijakan dalam rangkumannya, tapi kita sudah memiliki profil pelajar Pancasila, sudah cukup sempurna, ya. Itu saja kebajikan-kebajikan yang 6 kebajikan tadi kita tanamkan pada diri kita, pada anak didik kita, insya Allah maka disiplin positif mengarah kepada budaya positif sekolah. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi lainnya, ya di sini dapat dipercaya, ya. Tapi kita sudah memiliki yang unggul, yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Nah, kita lanjut nanti pada motivasi perilaku manusia setelah profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini. Ya, jadi dari kebajikan-kebajikan tadi Bapak Ibu, ya, kan tadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, betul nggak? Memiliki kebutuhan yang berbeda, ya. Nah, apa sih yang membuat motivasi pada diri kita, anak didik kita, orang-orang lingkungan sekitar kita? Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap orang itu mengikuti aturan. Yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kemarin Bu Esi sudah menjelaskan kenapa orang pakai helm. Karena tadi kemarin saya dengar Bapak Ibu ada yang jawab supaya nggak ditilang. Nah, berarti pakai helm bukan buat keselamatan ya motivasinya, tetapi untuk menghindari hukuman, ya. Seperti anak-anak kita suruh pakai sepatu hitam, mereka pakai sepatu hitam, tapi motivasinya yang mendasar yang awal itu adalah supaya tidak dihukum oleh Pak Parto, supaya tidak dihukum oleh Pak Joko. Jadi menghindari hukuman, gitu. Padahal mereka ikut aturan untuk belajar disiplin demi dirinya, sehingga terbentuk motivasi dalam dirinya. Nah, nanti akan ada di nomor 3. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiap-tiap orang kadang-kadang melakukan aturan, melakukan apa yang diminta, itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini paling sering ya, paling sering gitu. Biasanya kita juga suka nih anak yang pinter kita kasih reward, sehingga dia motivasinya untuk mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Tetapi bagaimana ketika dia sekolah lanjutan sudah nggak ketemu kita lagi? Apakah masih tetap termotivasi? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, reward itu apakah
memotivasi terus mereka gitu. Kadang-kadang kita kan, wah ini masih murid saya ya di 78 misalnya tahun ini, wah begitu dia ranking kita kasih hadiah, tapi begitu dia pindah ke kelas berikutnya, kelas 8 dan ganti wali kelasnya tidak melakukan reward, apakah nanti akan muncul motivasi? Nah, nanti jawabannya ada di berikutnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan kita. Tujuan motivasi yang akan kita bangun dari siswa didik kita ini ada di nomor yang ketiga. Motivasi dari dalam dirinya. Atau Bapak Ibu juga sering mendengar ada motivasi intrinsik. Ya, kalau guru BK udah sering ada Bu Eka ini ya. Pasti motivasi intrinsik dari dalam dirinya muncul. Nah, ini yang kita harapkan. Gitu. Jadi kemudian ada pertanyaan reflektif. Ini ada satu contoh. Sakti kurang menguasai pelajaran matematik. Wah, ini sering banget Pak Patel ya contohnya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajaran. Saya banget gitu dulu waktu sekolah Bapak Ibu ya. Pada saat guru matematikanya Pak PJ menanyakan pertanyaan Sakti menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sakti yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak PJ pada saat itu membiarkan teman-teman Sakti tertawakan. Sakti tergagap dan malu luar biasa. Dan malah Pak BJ meminta Sakti untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak BJ. Kelas semakin gaduh. Dan anak-anak pun tertawa melihat Sakti di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak PJ terhadap Sakti? Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Mengapa? Ya, satu mempermalukan. Ada lagi? Membuat Sakti menjadi rendah diri. Ini dua poin ini udah cukup berat Bapak Ibu sebetulnya buat anak didik kita. Betul nggak? Nah, menurut Anda tindakan Pak PJ terhadap Sakti adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Mengapa? Tidak ada kesepakatan di awal, ya. Langsung tiba-tiba kata orang Babelan bok-bok sekonyong-konyong gitu ya. Nah, masih ingat kata bok-bok? Kalau Bu Sofi masih ingat ya? Ya. Nah, hukuman adalah identitas gagal, ya. Karena tidak terencana atau tiba-tiba seperti Bapak Ibu tadi bilang bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan berupa fisik maupun psikis karena dipermalukan tadi. Kemudian dihukum berdiri di depan sambil megang hidung, ya. Murid atau anak akan tersakiti secara fisik maupun psikis, secara mental terutama ya. Dampak pada murid merasa marah, bersalah, rendah diri, dan bisa lebih fatal lagi depresi dan mengasingkan diri. Karena kecemasan berlebihan kalau ketemu dengan Pak PJ nanti ujung-ujungnya ya. Gitu. Nah, sedangkan identitas sukses ada dua, yaitu disiplin, konsekuensi. Nah, ini ada perbaikan dari hukuman yang tadi tiba-tiba dan tidak terencana dibuat menjadi sebuah konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, ya. Jadi sudah disepakati di awal. Kemudian ada kesepakatan. Sesuatu harus terjadi. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian butuh monitoring guru. Dampak pada murid yaitu kehilangan hak. Biasanya gini, ketika dia nggak ngerjain PR, maka jam istirahatnya dikurangi karena dia harus mengerjakan PR tersebut. Berarti kan ada waktu bermain dia yang dikurangi. Dia harus menggantikan pekerjaan atau hukuman yang bukan hukuman, konsekuensi dia tidak mengerjakan PR, maka waktunya
dipakai untuk mengerjakan dengan kontrol atau monitoring dari gurunya. Waktu jeda seorang diri atau time out, kemudian penahanan detention, ya. Nah, ada lagi penanganan yang berikut, yaitu dengan menggunakan disiplin restitusi, ya. Ini masih ke dalam identitas sukses. Restitusi merupakan pilihan, Bapak Ibu, ya. Kami juga berharap bisa menularkan ini kepada Bapak Ibu sehingga bisa dipraktekkan di lapangan nanti. Kemudian murid atau anak dapat saling menguatkan, ya. Kemudian murid bertanggung jawab. Lalu murid anak dibuat tidak nyaman, kemudian mendorong disiplin positif. Dampak pada murid tidak kehilangan waktu, kemudian bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena restitusi ini, ya, bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah sehingga dia mau menyelesaikan dengan penuh kesadaran dan dia merasa bahwa kesalahan tersebut memang dilakukannya dan dia melanggar satu keyakinan, supaya dia bisa kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya dengan tambahan tenaga, ya, dengan kepuasan diri. Jadi ada value yang ditambah justru, bukan dikurangi. Itu fungsi daripada restitusi. Hukuman atau konsekuensi, ini kita bahas ulas, ya. Hukuman atau konsekuensi. Contoh, ini Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, ini konsekuensi. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kayaknya Bapak Ibu udah mulai pinter nih, ya. Terlambat. Hari ini saya di depan, besok calon CKP berikutnya yang ada di sini, ya Bapak Ibu. Nah, ini hukuman atau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Serius itu konsekuensi. Ya. Oke, betul, Bapak Ibu. Ya. Nah, konsekuensi ini enggak, Pak? Ya, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mungkin dulu saya juga nggak ngerasa bahwa penghargaan itu merupakan hukuman juga. Ya, selama ini ya tadi kita kasih reward segala macam, ya. Gitu. Termasuk kalau saya ingat kembali, jadi saya sempat bertanya pada ibu saya. Dulu saya ketika juara di kelas, kemudian berprestasi, ada ikut lomba dan sebagainya, juara, ibu saya tidak pernah memberikan hadiah apapun, bahkan sebuah sepeda tidak pernah diberikan, tidak seperti teman-teman saya. Saya bertanya, kebetulan ibu saya seorang guru, ya, kenapa sih mah? Kok yang lain kalau juara kelas, juara umum di sekolah, pulang itu dibeliin hadiah. Ketika ambil rapot, dapat piagam di panggung, tapi kok saya enggak? Ibu saya cuma tersenyum. Dan ini mungkin ini jawaban Bapak Ibu, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini berdasarkan seorang tokoh Alfie Kohn, ya. Jadi ketika kita, gini contoh, Budaya besok datang pagi-pagi, ya, saya beliin kue. Wah, pede saya kan, karena saya yakin Budaya nggak bakal datang pagi-pagi. Ya kan, seperti itu kan logikanya gitu. Nah, siapa yang juara? Kalau kamu nanti bisa ngejar, ya, Firdaus misalnya, Nina, kalau kamu bisa mengejar Firdaus untuk menjadi juara 1, Bapak belikan sepeda. Ya, karena
Ternyata bapak gurunya percaya dan yakin kalau si Nina tadi tidak akan sanggup mengejar Firdaus. Karena dia tahu Firdaus pun mendengar janji tersebut, dia akan berjuang lebih keras, betul nggak? Iya, teorinya seperti itu pada dasarnya. Jadi pernyataan Alfie Cohen ini tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi orang itu kerja rodi karena pengen roti. Kalau zaman Belanda dulu, ya kan? Orang kerja rodi karena pengen roti. Jadi penghargaan itu rotinya adalah sebagai hukuman. Ya, Bapak Ibu ingat ketika 17-an yang paling meriah itu kalau di kampung lomba apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada ya. Itu diciptakan Belanda, di atasnya roti-roti dan hadiah. Orang disiksa, betul nggak? Tersiksa gitu. Nah itu contoh. Untuk Belandanya, penjajahnya happy nggak? Happy, ketawa sampai mulus-mulus kan? Lihat orang kampung gitu ya, berebut roti, apapun dilakukan sampai menginjak kepala bapaknya sendiri demi reward. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan nggak Bapak Ibu? Penghargaan tadi merusak hubungan. Contoh tadi Nina, Firdaus, kemudian ada lagi kan yang satu kelas. Nggak mungkin satu kelas itu cuma 2 orang tadi. Ketika mendengar itu, dia mulu yang dapat hadiah. Akhirnya bersemangat nggak buat ngejar Firdaus tadi dan Nina? Nggak semangat karena udah menakar, mengukur dirinya. Akhirnya mundur pelan-pelan. Kalau kata si Iluk ya, mundur alon-alon. Ya, ujung-ujungnya terjadi sentimen pribadi. Awas lu, jeblos di depan gua ketawain bisa-bisa kan gitu. Udah mulai ada saingan-saingan ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ada contoh dulu Rasulullah pernah menantang sahabatnya, jika kamu bisa sholat khusyuk akan saya beri baju ini. Itu janji Rasulullah ya. Tapi Muhammad waktu itu, ada saya pernah dengar dari guru ngaji seperti itu. Semenjak itu, ya waktu itu kalau nggak salah sahabatnya malamnya dia sholat, wah saya paling khusyuk. Begitu ingat itu ketika sholatnya, maka dia ingat hadiah yang akan diberikan oleh Rasulullah. Kira-kira kalau ingat hadiah khusyuk nggak sholatnya? Tidak, berarti menurunkan kualitas. Itu salah satu contoh ya. Gitu. Ini juga anak sama, begitu belajar. Nah, kalau kamu bisa ranking di kelas, nanti mama beliin motor. Langsung Bu, dari halaman depan buku mata pelajaran bahasa Inggris BPK sebagainya, tulisannya itu motor. Hilang udah. Motivasi belajarnya yang dikejar adalah motornya. Lalu mematikan kreativitas. Ini banyak sekali contoh ya. Dengan reward itu mematikan kreativitas. Yang tadinya dia tanpa beban. Contoh misalkan seorang pelukis. Ini kelas Bu Sophie ini luar biasa, lukisannya bagus. Karena tidak ada motivasi. Coba kalau misalkan orang tersebut diikutkan lukis kelas, akan dilombakan, dapat hadiah mobil, maka dia akan berpikir 17 kali. Dia cari campuran warna yang terbaik dan sebagainya. Ujung-ujungnya tidak naturalis lagi, tidak indah lagi hasilnya, tidak ada soul di dalamnya. Berarti menurunkan kreativitas. Penghargaan menghukum udah pasti. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik akan hilang. Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu, proses itu adalah penghargaan sesungguhnya. Makanya seringkali kita ajarkan pada siswa-siswa kita, hargai prosesnya, jangan menghargai hasil. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Berikutnya
tadi kebajikan sudah, ya. Kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan ini suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi secara eksplisit dan implisit, ya, kebajikan-kebajikan tadi kita ejawantahkan di dalam sebuah keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, pembentukan dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu haruslah yang pertama bersifat abstrak, ya, abstrak. Jangan terlalu to the point gitu. Jadi harus membuat anak itu berpikir, ya. Kemudian pengertiannya cukup luas. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, yang tadi yang sudah kita bahas bahwa pernyataan universal tadi ada di kebajikan-kebajikan khususnya untuk kita, yaitu ada profil pelajar Pancasila, ya. Bentuk positif dan dapat diterapkan. Nah, ini jangan mengawang-awang juga, ya. Yang harus sesuai dengan kondisi kita, kondisi kelas maupun kondisi sekolah yang bisa diterapkan. Jangan yang tidak bisa diterapkan kita diterapkan di sini, ya. Tidak banyak, mudah diingat dan dipahami. Nah, ini penting karena anak itu sudah terbebani, ya, dengan banyak-banyak pikiran. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas khususnya, jadi jangan terlalu banyak, dan itu pun harus digali dari keinginan-keinginan atau keresahan-keresahan mereka itu. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, ini dalam hal ini bukan hanya siswa. Kalau peraturan itu kan mengarah ke bawah, ya, dibuat khusus untuk siswa. Terkadang bapak ibunya tidak ikut karena ada peraturan untuk bapak ibunya tersendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas ini harus bersama-sama dijalankannya, siswa dengan guru. Bahkan mungkin karyawan-karyawan lainnya juga harus ikut mengikuti keyakinan-keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali ketika sudah tidak relevan, yang sudah tidak sesuai lagi, maka boleh diulas lagi, kemudian dibuat lagi keyakinan kelas yang baru dengan kondisional yang terkini, ya, mengikuti perkembangan, ya. Mungkin keyakinan kelas tahun lalu dengan sekarang sudah berbeda karena karakter siswa kita juga tiap tahun berbeda. Contoh keyakinan kelas, setiap ini kelas 1, ya. Kelas 1 itu lebih simple, ya, karena pola pikir anak-anaknya itu kan masih dasar, ya. Nah, di sini setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya. Ini masih dasar sekali. Contoh yang kelas 5 sudah lebih kompleks, ya. Contohnya selalu bersikap positif. Nah, ini kan sudah mulai abstrak kata-katanya. Senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya, menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, kalau yang tingkat kelas 7 harus lebih kompleks lagi, gitu, lebih abstrak lagi. Contoh, hormat. Ini kebajikannya, kata kuncinya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti sudah mengarah kepada dirinya, ke dalam dirinya dengan menyebut kata kami, ya. Nah, di sini contoh kebajikan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya, ya. Kebutuhan dasar manusia, ya, di sini tadi Pak Parto juga sudah menjabarkan, ya. Nah, di sini ada Ibu Ambar, wali kelas guru kelas 2A SD Tahati, ya. Nah, kemudian Doni seringkali meminta bekal makanan siang. Doni ini siswanya Bu Ambar, ya.
Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Nah, ini banyak sekali ya. Kira-kira apa yang akan Ibu Ambar lakukan? Mungkin ada rekan-rekan yang bisa kasih pendapat. Bu Eka gimana? Silakan. Oh, dikasih makan. Iya, boleh. Dikasih makan. Nah, dari sini mungkin Ibu Ambar akan berpikir, ya, apa sih kebutuhan Doni sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena setiap anak punya persoalan. Setiap kita, individu kita juga pernah persoalan. Persoalan kita itu, persoalan anak-anak, persoalan karyawan, dan semua komponen yang ada di sekolah ini berawal atau berakar daripada kebutuhan dasarnya. Apabila kebutuhan dasar saya terusik, maka akan saya merefleksikan ya tindakan saya di luar sehingga tidak menyenangkan untuk orang lain berdasarkan kebutuhan dasar yang terusik pada diri saya. 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama adalah yang paling dasar adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau dulu sandang, papan, pangan. Itu kalau satu aja, namanya urusan perut Bapak Ibu ya. Kalau udah terusik, orang bisa marah nggak? Bisa marah. Itu paling mendasar itu. Kemudian level berikutnya itu biasanya kasih sayang dan rasa diterima, empati dari orang lain. Ketika dia udah merasa dirinya itu tidak disayangi di rumah misalnya, ya, maka dia akan melampiaskan di luar. Itu seringkali terjadi pada siswa didik kita. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, ya, dia pengen freedom, pengen bebas, ya, karena selama ini terkekang, terkukung misalnya di rumah, ya, main nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, koneksi dengan orang lain nggak boleh. Ini juga kebutuhan dasar yang menjadi kendala, ya, sehingga ketika dia interaksi, siswa kita interaksi dengan teman-temannya, dia memiliki ekspresi yang berlebihan, ya, dia meluapkan ya kekesalannya mungkin karena tidak bebasnya itu di sekolah atau di tempat lain. Lalu kesenangan itu sesuatu yang membuat dirinya gembira. Ini juga seringkali kalau dia tidak happy, ini akan bermasalah. Yang terakhir adalah penguasaan, eksistensi diri, ya, dia merasa tidak dihargai, ya, dia tidak bisa berpengaruh pada orang lain. Itu juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, dunia berkualitas adalah dunia tempat khusus di mana pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya mungkin bahasanya agak sulit dicerna ya. Gampangnya begini. Seringkali kita dengar bahagia itu sederhana. Betul nggak? Iya. Bahagia itu sederhana. Makan pakai nasi garam kalau lapar bahagia nggak? Bahagia. Asal kebutuhan dasar itu semua tadi terpenuhi, konsep-konsep yang ada di dalam otak kita tentang kebahagiaan itu akan terpenuhi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita masuk kepada bagian terakhir yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada nilai yang ditambahkan di situ. Ya, ketika dia misalkan berbuat salah, setelah penanganan dia kembali ke kelompoknya atau kembali ke kelas dengan satu karakter baru, ya. Dan merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang menginginkan dia anak itu seperti apa, biarkan dia yang berpikir sendiri ingin seperti apa dia. Ini proses restitusi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain biar muncul sendiri.
ya. 5 posisi kontrol pada restitusi. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi ini posisi kita, terkadang kita sering melakukan cuma tidak menyadari kita sebagai siapa pada posisi ini. Apakah kita sebagai penghukum? Ini paling sering biasanya nih, ya, paling sering ini. Saya juga mengalami, saya juga suka melaksanakan gitu. Kemudian membuat rasa bersalah, ya, itu banget, ya, itu. Biasanya ketika selesai upacara ini, menegur anak yang tidak membawa atribut lengkap, biasanya membuat rasa bersalah ini. Lalu posisi kita sebagai teman, ya terkadang, ya. Lalu pemantau, manajer. Nah, ini tingkat manajer ini apa sih gitu. Nah, Bapak Ibu, tolong disimak satu video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi, apa perbedaannya, ya. Nanti kita bahas setelah videonya selesai. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ini dengan Albert sama Rauf gitu. Tadi Bapak dapat laporan. Kamu tahu nggak berdua kenapa Bapak panggil? Enggak, Pak. Tadi katanya ada masalah kamu berdua. Iya. Masalahnya apa, Rauf? Albert melempar buang sampah plastik ke saya, Pak. Kena sepatu saya basah. Terus kamu marah. Ya, Menurut kamu kemarahan kamu salah nggak ya? salah. Salah. Nah terus untuk Albert, kira-kira kamu buang sampah dengan cara dilempar itu benar nggak? Salah, Pak. Salah. Iya. Harusnya di mana? Di tempat sampah. Harusnya tempat sampah. Ya. Nah, baik. Tapi Bapak tidak mau mencari mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah marah waktu sekolah, ya kan? Bapak juga mungkin pernah buang sampah sembarangan, ya. Nah,
sekarang kenapa kamu Albert sampai buang sampah kok dilempar? Punya alasan itu? Tidak. Hah? Kira-kira ada alasan lain nggak? Apa cuma sekedar iseng atau gimana? Tidak. Nah, karena kalau kamu marah dengan teman, ya, punya alasan nggak? Kenapa kamu jadi marah? Karena merasa kesal, sepatu saya basah kena sampah yang dilempar sama Albert. Oh, karena kesal ya, ya wajar ya. Nah, Bapak tidak menyalahkan kamu berdua dan juga tidak membenarkan ya. Nah, untuk Albert kira-kira kita kan punya kesepakatan kelas ya Rob ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar dengan cara membuang sampah sembarangan itu apa? Kedisiplinan, terus tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, sedangkan kalau kamu sudah marah gitu dan emosi dengan Albert, kira-kira kamu melanggar kesepakatan apa, keyakinan apa? Menghormati orang lain. Tidak menghormati orang lain. Baik. Nah, sekarang kita kan sudah saling menyadari ya. Kamu sudah. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak keyakinan tadi tidak dilanggar? Rauf gimana? Minta maaf. Minta maaf dengan siapa? Dengan Albert. Dengan Albert. Itu apa lagi? Kira-kira tindakan apa lagi? Tidak akan mudah marah. Tidak akan mudah marah. Mulai kapan kira-kira? Mulai saat ini. Mulai saat ini. Nah, kamu Tidak membuang sampah sembarangan lagi. tidak membuang sampah sembarangan lagi dan tidak ceroboh. Ya mungkin itu ya. Baik. Nah, nanti kira-kira mulai kapan bisa kamu lakukan? Mulai saat ini. Mulai saat ini. Nah, baik, Albert sama Rauf, ya silakan sekarang tindakan kamu mulai hari ini. Ya, apa yang mau kamu lakukan? Ya, atas perbuatan kalian berdua. Silakan. Mau minta maaf, silakan. Nah, gimana? Sudah memaafkan? Sudah. Sudah, saling memaafkan. Terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini permasalahan kamu selesai. Kamu puas nggak? Puas, Pak. Puas. Kamu? Puas. Nggak marah lagi kan, Rauf? Enggak. Nggak. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita tos dulu sebelumnya. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauf. Saya Albert. Hari ini saya senang karena sudah belajar proses restitusi bersama Pak Mahfud. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu. Tadi video tentang sinaden. Tapi sudah menggambarkan, kira-kira menggambarkan nggak 5 posisi kontrol tadi? Sudah menggambarkan ya. Nah, di sini saya punya sedikit pertanyaan ya. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira siapa? Nah, di sini ada teman pembuat rasa bersalah, penghubung, pemantau. Membuat orang merasa bersalah, ya kita buktikan. Ya, nah. Luar biasa Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut. Siapa yang mengatakan ibu kejar kamu? Nah, sebetulnya bukan siapa yang mengatakan ya. Ibu kejar kamu karena ibu guru sayang kamu. Nah, ini apa yang dibutuhkan oleh ibu di dalam ini? Kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Kasih sayang, ya luar biasa. Ya kita lihat ya betul. Yang tepuk tangan lagi. Lalu aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah kira-kira apa nih? Kebutuhan dasar apa? Penguasaan, ya. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Ya. Nah, satu lagi, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebebasan luar biasa. Oke.
Nah, kemudian tadi segitiga restitusi itu ditangani ya dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini karena ada menanyakan keyakinan ini, maka kita butuhkan adalah kesepakatan di awal dengan sebelumnya dia harus memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah supaya proses ini bisa berjalan. Kalau kita belum memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apakah bisa final proses restitusi ini? Kira-kira bisa dijalankan nggak? Tidak, karena anak kan belum tahu apa yang dilanggarnya nanti. Keyakinan mana yang diterobos, keyakinan mana yang sudah dilanggarnya. Nah, di sini contoh pada proses pertama menstabilkan identitas, yaitu tujuannya untuk mengubah identitas anak jadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pertanyaan yang dimunculkan biasanya pernyataannya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini biasanya dilontarkan seperti ini. Yang kedua, kita melangkah ke tahap 2, yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini yang perlu secara proaktif kita gali dari siswa yang mungkin bermasalah. Pertanyaan yang mungkin dilontarkan atau pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang-kadang anak itu berbuat salah bukan untuk dirinya, tetapi dia justru melindungi orang lain, bisa saja ya. Jadi ini perlu kita gali. Kita harus proaktif. Anak tersebut juga harus open. Dia mau mengakui pertama tadi kesalahannya, lalu ketika validasi tindakannya salah, dia harus punya alasan. Tapi kadang-kadang ada anak yang tidak mau terbuka. Jadi kita harus kolaborasi nih. Jadi tadi ada yang jadi orang ketiga pelaku utama. Iya, ada yang jadi orang ketiga pelaku utama pada waktu Parto ya. Gitu. Nah, ini juga kan harus ada orang ketiga mungkin yang bisa membantu gitu. Ketika kita sudah butuh dan kita tidak diterima untuk memvalidasi tindakan ini, maka kita cari bantuan orang lain. Ini salah satu alternatif. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini setelah kita punya keyakinan kelas, maka ini bisa dijalankan. Nah, contoh pertanyaan atau pernyataannya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Nah, dia kan tahu ya. Misalnya ketika anak mengganggu temennya, berarti ada keyakinan kelas tidak menghormati, tidak menghargai kawan, itu yang sudah dilanggar, ya kan? Jadi dia sudah tahu titik dan letak kesalahan dia itu di mana dan bagaimana sih dia bisa memperbaikinya, ya. Nah, ketika menanyakan keyakinan kelas ini, ketika dia sudah yakin, dia percaya satu kebajikan yang sudah dilanggar, maka dia akan berpikir secara rasional bagaimana cara menanganinya. Contoh, ketika anak sudah melanggar kehormatan orang lain, setidaknya dia akan berupaya untuk meminta maaf, ya kan? Nah, itu langkah-langkah berikutnya. Pernyataan atau pertanyaan, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Ini juga bisa diungkapkan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini juga bisa, ya. Dan sampai sini, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin cukup lama ya mendengar uraian-uraian yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif sekolah. Saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri nanti setelah ini mungkin ada tanya jawab yang akan dibimbing oleh moderator.
Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Faktor dan juga Pak Mahfud yang sudah menyampaikan, memaparkan materi diseminasi pada pertemuan kedua yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ya sehingga menjadi budaya positif sekolah. Bayangkan kalau misalnya itu semua yang dipaparkan sudah menjadi budaya sekolah kita, luar biasa sekali gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah tadi disampaikan, ada sesi tanya jawab. Barangkali ada unek-uneknya atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan diberikan kesempatan ya. Silakan Bapak Ibu. Dari pemaparan yang tadi. Ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi kan kita sudah lihat tadi dari video. Saya tertarik justru di situ jadi pembelajaran, terutama buat saya pribadi ya. Saya ada di posisi yang mana? Karena selama ini kayak tadi teman-teman posisi yang pertama, Bu Ade marah-marah, Bu Ade kayaknya saya melulu gitu dari tadi. Iya. Baik, silakan. Iya, maksudnya ini untuk pribadi saya ya Pak, yang ingin saya tanyakan tadi dari tahapan kelima itu, sebenarnya kita itu harusnya itu kita tuh yang di posisi yang mana gitu ya, untuk bagusnya kita gitu. Karena kan tadi kita disuruh lihat kan ya, kita sebenarnya kita sudah memposisikan diri kita sudah tahu oh iya kita dihukumin. Nah ini saya yang ingin bertanya, yang baiknya itu kita berada di posisi yang mana gitu Pak. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaan dari Bu Ade. Sebaiknya kita posisi di mana ya sebagai guru? Ya, sebetulnya tadi sudah disimak di bagian video terakhir itu, posisi yang paling ideal yang kita harapkan untuk kita dan semua guru adalah posisi manajer. Ya, tapi tahapan-tahapan itu kita sudah lalui ya, dari penghukum, membuat rasa bersalah ya, teman, kontrol, kemudian sampai manajer. Nah, cuma idealnya kita rubah paradigma kita ya. Kalau dulu kita suka masih campur-campur kan, bahkan untuk tingkat manajer mungkin belum kita jalani gitu, baru kita tahap belajar. Tapi sebaiknya nanti setiap ada permasalahan apapun kita sudah masuk ke posisi kontrol, yaitu manajer gitu. Itu mungkin jawaban Bu Ade ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu Ade? Tahapan belajar yang kita saya bilang saya di posisi 1 membuat belum ke yang ke bawah. Betul, belum sampai tahapan manajer. Jadi kita nanti bersama-sama kita coba terapkan bagaimana sih posisi manajer kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi. Karena segitiga restitusi tadi itu adanya di tahapan manajer gitu. Jadi kenapa disampaikan di bagian akhir segitiga restitusi? Karena kita berharap kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, kita mencapai kepada posisi sebagai manajer dalam penanganan sebuah permasalahan dan kasus. Mungkin itu ya Bu Ade, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Atau barangkali ada yang bertanya lagi? Masih ada Pak. Silakan Monika. Satu lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, sebagai opini apa intuisi atau apa ya. Dari pertama tadi sampai dengan selesai dengan judulnya yaitu disiplin positif ya. Yang dilihat
tadi kita kembali kepada yang sinaren tadi dari pertama sampai kelima, itu adalah kita sepertinya mendisiplinkan positif kuncinya kepada diri kita. Harus banyak mengontrol pada guru, terutama kontrol pada diri kita, mendisiplin positif terhadap diri kita, terhadap siswa dengan cara yang manajer tadi itu. Ya, jadi seperti karena tiap tahun itu tadi ya yang namanya paradigma ada perubahan tiap tahun berbeda, selalu berbeda. Kalau kita tekadkan kepada disiplin positif baik ke siswa ataupun diri kita sendiri, kita lihat dari diri kita. Jadi di sini kuncinya adalah kontrol diri yang ditekankan kepada diri kita sebagai pendidik kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Bu Ida. Mungkin kita cukupkan kan? Ya, kembalikan lagi kepada MC. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara atau kegiatan juga pada sore hari telah selesai. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf bila saya banyak salah kata. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini refleksi dari CGP angkatan ke-9. Tadi kita sudah mempelajari tentang 5 kontrol yang dilakukan guru dan juga restitusi. Jadi saya lebih memahami bagaimana kita itu menjadi guru dan bagaimana juga restitusinya. Mungkin ini yang pelajaran yang bisa saya dapatkan. Alhamdulillah bisa didapatkan gitu dari pemateri kita tadi, dari Pak Mahfud di sini. Saya berterima kasih sekali. Mungkin hanya itu saja ya dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Aninda. Saya guru BK SMPN Negeri 2 Babelan. Di sini saya akan memberikan umpan balik atau refleksi dari diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Pak Mahfud Subhan, CGP Angkatan 9. Dari sini saya menjadi paham bahwa guru haruslah tergerak menjadi teladan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid. Dan guru harus mendorong murid-murid untuk pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah. Dari sini, pembiasaan-pembiasaan positif tersebut akan menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid. Saya juga mulai menganalisa di posisi kontrol manakah dalam menangani permasalahan murid. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi menjadi guru dengan posisi kontrol manajer. Dan saya di sini juga belajar tentang teori segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Di sini siswa belajar dari permasalahannya dan menyadari kesalahannya sehingga menemukan solusi dari permasalahannya dan menumbuhkan nilai-nilai positif dengan meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati.